Dimulai dengan suasana kompleks perumahan Gang Sentiong yang tenang dan damai tanpa ada gangguan dari para tetangga yang lagi ngegosip bareng tukang sayur. Di sana terlihat ada seorang bocil bersama kakeknya lagi makan nasi campur kecap di pinggir jalan. Bocil ini namanya Kit, sedangkan kakeknya sering dipanggil Lolo. Karena nggak punya uang, mereka pun dengan asyik hidup jadi gelandangan dan tidur di satu emperan ke emperan yang lainnya. Suatu hari, sepasang pasutri bernama Alan dan juga Gemma gak sengaja melihat Kit dan Lolo yang lagi tidur cuma beralaskan kardus di depan rumah mereka. Karena merasa kasihan, besok paginya pasutri itu mendatangi mereka buat ngasih makanan gratis. Terharu dengan kebaikan si pasutri, Lolo dan Kit pun sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Sementara pasutri itu kelihatan menyukai Kit yang ceria dan lucu. Si Gemma, ito po yung asawa ko si Alan. Naalala ko lang baka hindi po kayo komportable. Salamat po. Selamat tuh. Setelah saling ngobrol akrab, pasutri itu mengundang Lolo dan juga Kit ke rumah mereka. Ternyata pasutri itu bermaksud mau minta izin buat ngadopsi Kit sebagai anak angkat mereka. Pasutri itu cerita kalau mereka udah divonis gak bisa punya anak lagi. Makanya pas ngelihat anak sebaik dan selucu Emon, mereka pengen banget memberikan kehidupan yang lebih baik buat masa depannya si Kit. Dan juga berjanji akan menyayangi seperti anak kandung mereka sendiri. Mabibigyan namin siya ng magandang buhay. Mami Gemma, Daddy Alan. Meski berat, tapi akhirnya Lolo pun setuju melepaskan Kit buat diadopsi oleh pasutri itu. Apalagi pasutri itu kelihatannya orang baik-baik dan sebagai kakeknya, Lolo juga mau cucunya ini bisa dapetin kehidupan seperti anak-anak normal yang lain yang punya keluarga utuh dan gak harus hidup susah lagi bersamanya. Dan pas Lolo mau pergi, Kit pun menghampiri Lolo sambil nangis kejer karena gak mau berpisah sama kakeknya ini. Sayangnya Lolo cuma diam dan menyerahkan Kit bersama orang tua angkatnya itu. Malamnya pas semua orang sudah tidur, Kit diam-diam menyelinap keluar rumah sambil membawa beberapa barang. Dan ternyata di luar sudah ada Lolo yang dari tadi nungguin Kit. Jadi sebenarnya semua ini cuma akal-akalan mereka aja buat ngibulin si pasutri biar bisa mencuri barang-barang berharga di rumah itu. Pasangan kakek dan cucu ini selain jadi gembel, ternyata mereka juga kerja part-time jadi penipu ulung guys. Gak pakai basa-basi, mereka pun langsung kabur secepat kilat dari sana. Loh, bang, ternyata ya Anda. Besoknya Lolo dan Kit pun pergi ke toko jual beli barang bekas. Di sana mereka ketemu sama si pemilik toko yang bernama Taban. Lolo niatnya mau jual barang yang dia ambil di rumah si pasutri kemarin, namun sayangnya Taban cuma bisa membeli barang itu dengan harga murah karena modelnya udah jadul. Kayak emak-emak lagi nawar di pasar, Lolo pun masih kekeh nego harga yang lebih tinggi buat barang itu. Tapi Taban cuma bisa naikin harganya sedikit kalau Lolo mau jual barangnya itu padanya. Dan karena lagi butuh banget duit, Lolo pun akhirnya terpaksa setuju dengan penawaran si tukang jual beli itu. Berhubung udah punya uang banyak, Lolo pun ngajakin Kit buat beli baju baru di Ramayana. Pas udah ganti baju, penampilan mereka pun berubah 180 derajat Celcius dan gak kelihatan sama sekali kalau mereka itu sebenarnya adalah sepasang gelandangan. Kayak kakek yang lagi nemenin cucunya main, Lolo pun terus mengikuti Kit yang seneng banget bisa menaiki berbagai wahana permainan di sana.
Habis seharian main di Dufan, malamnya mereka lanjut pergi karaokean, melupakan sejenak kondisi hidup mereka yang sulit. Lolo terlihat menikmati bernyanyi lagu favoritnya bersama cucu kesayangannya itu. Anjir. Tapi aku seneng karaoke. Senengnya aslinya ya. Enggak, senengnya karaoke. Gak seperti sebelumnya di mana mereka tidur di jalanan yang dingin. Kali ini mereka bisa tidur di kasur yang empuk yang hangat di sebuah penginapan murah meriah. Kit pun terlihat nyaman banget berada di sisi Lolo karena kakaknya itu adalah satu-satunya partner hidup yang ia miliki. Begitu juga dengan Lolo yang sangat menyayangi cucunya melebihi apapun di dunia ini. Besoknya mereka menyusun rencana lagi untuk mencari pendonor baru bagi kelangsungan hidup mereka selanjutnya. Kali ini target mereka adalah seorang wanita karir yang tinggal sendirian di rumah gedongnya. Masih dengan cara andalan mereka, Lolo dan Kit menunggu di depan rumah wanita itu dengan pakaian compang-camping ala si gembel. Dan strategi mereka pun berhasil memancing wanita itu supaya iba melihat kondisi mereka yang terlunta-lunta di jalanan. Sesuai dengan prediksi, wanita itu pun langsung mengundang mereka main ke rumahnya. Diketahui wanita itu bernama Sandra, nggak pakai Dewi, karena dia bukan istri koruptor. Sebab saat ini ia betah menjomblo karena belum tertarik buat merit, soalnya masih punya trauma masa lalu sama keluarganya. Selesai cerita soal dirinya, Sandra pun nanya kepada Kit sudah sekolah atau belum. Dengan polosnya Kit bilang dia nggak pernah sekolah karena mereka nggak punya uang sama sekali. Sama seperti si Pasutri waktu itu, Sandra pun langsung berniat buat ngadopsi si Kit. Sandra juga cerita kalau sebenarnya ia diadopsi pas kecil karena ditinggalin sama orang tuanya. Makanya ia bisa memahami bagaimana kondisi Kit yang sedari kecil udah nggak punya orang tua itu. Naging ganito ang buhay ko. Malam harinya, Lolo pun terlihat ngelamun karena kepikiran sama cerita masa lalunya Sandra. Setelah mendengar ceritanya, ada perasaan gak enak yang dirasakan sama Lolo karena ia sudah tega menipu orang baik sebaik Sandra. Apalagi Sandra punya kesamaan dengan Kit yang dari kecil udah ditinggal sama orang tuanya. Pas lagi bengong, Kit pun muncul dan ngajakin Lolo buat cepet-cepet kabur. Meski gak enak hati, Lolo gak punya pilihan lain selain mencuri lagi karena ini satu-satunya cara supaya mereka bisa bertahan hidup. Dan pas mereka keluar, ternyata Sandra masih melek dan mergokin mereka yang lagi mau kabur. Tapi anehnya Sandra nggak berbuat apa-apa dan cuma memandangi mereka dengan tatapan sedih. Setelah itu mereka pun merayakan keberhasilan mereka dengan karaokean lagi. Lolo yang melampiaskan beban hidupnya pun pulang ke dalam kondisi mabuk. Pas sampai penginapan, Lolo langsung mencurahkan semua keluh kesahnya itu kepada sang cucu. Ia pun bertanya-tanya jika Tuhan itu memang ada, kenapa ia harus hidup nelangsa dan berakhir menyedihkan seperti ini. Padahal ia orang yang pekerja keras dan rajin beribadah. Kung ikut siya, tsaka hindi ako nagkaganito. Ako nakatira eh. Pero ano, ang ina mo! Dan sebagai cucu yang baik, Kit pun langsung memukul Lolo. Nanangin, ini lagi sedih aja. Tahu-tahu dipukul lagi. Dan sebagai cucu yang baik, Kit pun langsung berusaha menenangkan kakeknya itu. Ia bilang daripada terus mengeluh, lebih baik mikirin nasib mereka sekarang dan berdoa supaya mereka nggak ditangkap karena sudah menipu banyak orang. Hari berikutnya pas lagi makan di warteg Mbak Ayu, Kit mupeng melihat anak-anak seumurannya pada bisa pergi ke sekolah. Kit pun nanya kenapa ia nggak bisa sekolah aja, apalagi ia belum bisa membaca di usianya sekarang. Saat itu Lolo cuma bilang kalau belajar itu nggak cuma bisa didapatkan dari sekolah aja, tapi di jalanan ia juga bisa belajar gimana caranya bertahan hidup, karena hal itu jauh lebih penting untuknya sekarang. Didikannya keras, Pak. Keras bro. Tapi benar sih, bertahan hidup itu nggak diajarin di sekolah. Mamamatay ka na dilat at walang laman ang tiyan mo.
Selagi ngobrol, Kit juga bilang kalau ia pengen banget bisa liburan berdua sama kakeknya itu ke pantai. Sayangnya Lolo belum bisa menyanggupi keinginan cucunya itu karena mereka harus berhemat dengan uang yang mereka miliki saat ini. Loh, dalhin mo nga sa dagat, minsan lang lo. Gastos lang yan. Tapos gastos pa nasa isip mo. Demi mendapat uang yang lebih banyak lagi, mereka pun kembali mencari pendonor baru. Seperti biasa, Lolo bertugas mencari target mereka dan meminta Kit buat menunggunya di taman sambil makan es krim potong. Pas lagi jalan-jalan di komplek, matanya pun langsung tertarik sama rumah yang dihuni oleh pasangan pelangi. Wah, Pak Susu ini, apa Pak Is? Pak Susu dong. Pasangan suami-suami. Selesai menetapkan mangsanya, Lolo balik lagi ke taman buat menjemput Kit. Tapi ia panik karena Kit udah nggak ada di sana dan menghilang entah kemana. Meski sudah nanya ke sana kemari, tapi nggak ada seorang pun yang melihat keberadaan Kit. Apo ko? Apo, hindi ko na. Kita po. Kid! Tapi syukurlah Lolo masih bisa menemukan Kit yang ternyata Kit pergi ke SD Tadika Mesra cabang Filipina dan melihat anak-anak yang baru pada pulang sekolah lagi dijemput sama orang tua mereka. Melihat itu semakin membuat Lolo merasa bersalah karena gak bisa menyekolahkan Kit dengan layak seperti anak-anak yang lain. Demi menghibur Kit yang sedih karena nggak bisa sekolah, Lolo pun berniat ngajakin Kit main ke pasar malam. Tapi ia butuh uang dulu supaya bisa pergi ke sana. Alhasil Lolo pun kembali mengunjungi tokonya Taban buat menjual barang curiannya lagi. Sama seperti sebelumnya, barangnya itu cuma bisa dijual dengan harga murah. Dan sebagai gantinya, ia minta ditukar sama kamera jadul yang sudah nggak kepake miliknya Taban. Tarantado naman talaga itong maglulong to. Di pasar malam, Lolo dan Kit menaiki wahana komedi putar dengan penuh kegembiraan. Mereka juga mencoba selfie pakai kamera yang didapatkan secara gratis dari tokonya Taban tadi. Beberapa hari kemudian, Lolo dan Kit pun kembali melancarkan aksi penipuan mereka dengan target yang baru. Kali ini mereka diterima di rumah pasangan pelangi. Kita sebut saja mereka Agus dan juga Bambang. Waduh, Pak Susu. Seperti biasa, pendekatan mereka selalu berjalan mulus dan berhasil membuat target mereka langsung jatuh hati sama kelucuannya Kit. Begitu juga dengan Agus dan Bambang yang langsung berniat mau mengadopsi Kit sebagai putra yang gak mungkin pernah bisa mereka miliki. Ntar yang tugas brojolin siapa aja kalau sama-sama berbatang ini? Gak mungkin Mas Bambang. Kami noong magpapalaki kay Kid. Pero normal na mag-asawa. Parehas kaming lalaki. Dan dengan kemampuan aktingnya, Lolo pun pura-pura berlagak seperti seorang kakek yang kelihatan gak rela buat melepas cucunya dirawat sama pasangan yang belok sana belok sini ini. Meski dalam hati ia senang bukan main karena rencana tipu-tipunya berhasil lagi. Mendengar permintaan mereka disetujui, Agus dan Bambang terlihat bahagia dan bahkan memberikan segepok uang sebagai ucapan terima kasih kepada Lolo. Kakapusin pa kayo sa probinsya. Wag na wag ho kayong mahiyang huminang. Sige ho. Malamnya, setelah berhasil menyusup ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga milik pasangan pelangi itu, Kit pun langsung bergegas keluar dan memberikan semua barangnya kepada Lolo. Sialnya mereka keburu ketahuan sama Agus dan Bambang pas mau kabur, hingga akhirnya mereka dikejar-kejar sampai jalanan. Naasnya pas Kit nyebrang jalan, ia nggak sengaja ketabrak sama kendaraan yang lagi lewat saat itu. Di situ Lolo pun panik setengah mati saking takutnya kalau nyawa Kit dalam bahaya. Tumawag kayo ng ambulansya! Babe, tumawag ka! Karena terluka parah, Kit pun langsung dibawa ke rumah sakit. Untungnya nyawa Kit masih tertolong dan dokter bilang kalau Kit sudah dibolehkan pulang besok. Agus dan Bambang merasa begitu lega pas mendengar Kit baik-baik saja. Setelah itu, si Agus menghampiri Lolo sambil marah-marah karena menganggap Lolo sudah memanfaatkan Kit cuma buat dapetin uang aja. Mereka juga menyuruh Lolo supaya nggak menemui Kit lagi. Ginamit mo yung bata para saan?
Pas Lolo mau pergi, Kit tiba-tiba muncul dan mengejarnya. Lolo kaget sekaligus khawatir karena cucunya ini kabur padahal masih dalam kondisi terluka seperti itu. Kit bilang kalau ia nggak bisa hidup sendirian tanpa kehadiran kakeknya, dan ia juga percaya kalau kakeknya itu nggak akan pernah pergi meninggalkannya. Lolo pun merasa terharu karena cucunya itu ternyata sangat menyayanginya. Demi menyenangkan cucunya itu, Lolo pun ngajak Kit buat jalan-jalan ke pantai seperti yang diinginkan Kit waktu itu. Mendengar itu, Kit langsung lompat kegirangan saking bahagianya karena ia akhirnya bisa mewujudkan impiannya buat pergi berlibur ke pantai. Seminggu kemudian setelah kondisi Kit pulih kembali, mereka pun pergi berlibur ke pantai bersama. Selama dalam perjalanan, Kit terlihat begitu senang karena ini pertama kalinya mereka bisa liburan keluar selain pergi ke taman hiburan ataupun cuma karaoke doang. Di pantai mereka pun langsung senang-senang bersama seperti sebuah keluarga yang bahagia. Sore harinya mereka pun beristirahat dengan duduk di tepi pantai sambil ngobrol ngalor ngidul. Kit lalu minta dibacakan sebuah cerita dari buku dongeng yang dibawanya. Sebenarnya Lolo mau menolak karena nyatanya ia selama ini nyembunyiin fakta kalau ia juga nggak bisa baca sama sekali. Tapi karena nggak mau mengecewakan cucunya itu, Lolo pun akhirnya memilih untuk mengarang bebas. Ya kayak pas ujian matematika ya disuruh mikir kita malah ngarang. Tapi ujian bahasa Indonesia kita malah disuruh ngarang jadi mikir. Kalungkot ng kanyang buhay. Ito na nagsimula magbago ang hari. Malamnya di saat Kit sudah tidur nyenyak, Lolo pun teringat pada masa lalunya yang begitu kelam. Dimana dulu tuh ia orangnya sukanya mabuk-mabukan dan menganggap dirinya nggak berguna karena semua orang pergi meninggalkannya. Bahkan saking nggak kuat buat hidup lagi, ia hampir mau COD-an sama malaikat maut. Tanpa diduga keajaiban muncul. Pas mau COD-an, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan bayi. Dan ternyata bayi yang ia temukan itu adalah seekor kukang. Tahu-tahu nemu bayi kukang. Bagus juga nih kurangnya. Tiara. Semenjak bertemu dengan Kit kecil, hidupnya perlahan mulai berubah. Kini ia jadi semangat banget untuk melanjutkan hidupnya lagi demi membesarkan Kit kecil. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat dan menjaga Kit seperti cucu kandungnya sendiri. Dan selesai berlibur, mereka kembali menjalani rutinitas mereka sehari-hari. Apalagi kalau bukan mencari pendonor baru untuk aksi tipu-tipu mereka. Kali ini mereka mengincar lagi seorang pasutri yang gak punya anak. Pasutri ini cerita kalau anak mereka udah tiada karena sakit keras 6 bulan yang lalu. Sejak saat itu mereka kayak kehilangan semua hal yang berharga di dunia ini. Makanya pas ngelihat Kit, mereka merasa seperti punya semangat buat bangkit kembali. Mereka bahkan menganggap Kit sebagai seorang anak yang diberkati Tuhan. Mendengar ucapan pasutri itu entah kenapa bikin Lolo merasa sangat bersalah karena sudah menghambat masa depan Kit yang seharusnya bisa jadi jauh lebih baik daripada dirinya. Malingain ho kaming tumulong sa inyo. Bukas ho yung tahanan namin maging sa inyo. Meski berat untuk berpisah, tapi kali ini Lolo akhirnya rela untuk melepaskan Kit untuk benar-benar diadopsi oleh orang tua angkatnya itu. Ia baru menyadari kalau selama ini sudah bersikap egois karena membiarkan Kit hidup menderita bersamanya. Padahal Kit ini bisa banget bersekolah, hidup dengan lebih layak, dan punya masa depan yang cerah kalau punya keluarga utuh yang sangat menyayanginya. Ayoko matulad ka sa akin.
Kit. Di sisi lain, Kit nangis kejer sambil terus-terusan memanggil Lolo karena nggak mau berpisah dari kakeknya itu. Tapi Lolo memilih buat mengabaikan permintaan Kit meski hatinya benar-benar hancur karena harus pergi meninggalkan cucunya yang begitu ia sayangi. Gak mau menyerah, Kit pun diam-diam pergi dari rumah buat mencari Lolo. Sayangnya ia gak bisa menemukan keberadaan kakeknya itu dimanapun. Bahkan pas nyari di tempatnya Taban, Lolo juga gak ada di sana. Dan beberapa tahun kemudian, kini Kit sudah menjadi pemuda yang tampan dan hidup bahagia bersama keluarga barunya yang kaya raya dan serba kecukupan. Kini dia sudah berubah 180 derajat Celcius menjadi anak sultan dan sudah gak jadi gelandangan seperti dulu. Dan pas lagi sarapan bersama keluarganya yang kaya, tiba-tiba Kit mendapat telepon dari rumah sakit. Sa ospital daw po. Karena penasaran siapa yang menghubunginya, Kit pun segera pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu. Dan ternyata di sana ia kembali bertemu dengan Lolo yang kini sedang terbaring lemah di rumah sakit. Dan betapa bahagianya Lolo karena akhirnya bisa melihat cucu kesayangannya itu lagi setelah sekian lama mereka berpisah. Kit pun juga langsung menangis bahagia saat mereka bisa merasakan kembali sentuhan hangat dan penuh kasih sayang dari kakek tercintanya itu. Meninggal tuh. Belum, ini sabar anjir, lo pengen meninggal aja. Menuruti keinginan kakeknya, Kit pun langsung ngajakin Lolo pergi melakukan hal-hal yang sering mereka lakukan bersama-sama dulu. Dan destinasi pertama mereka pergi ke tokonya Taban. Di sana Taban seneng banget akhirnya bisa bertemu sama pelanggan setianya lagi. Meski udah bertahun-tahun lamanya, tapi toko itu sama sekali gak berubah sedikit pun. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk menjual lagi kamera yang pernah diambil sama si Lolo. In good condition pa. Ayaw ni Lolo ka ba? Sige na nga. Ako na magbabayad. Thank you ba? Selesai mengunjungi tokonya Taban, mereka juga pergi ke tempat karaoke langganan mereka dulu. Seperti bernostalgia, mereka pun bernyanyi bersama menyanyikan lagu favoritnya Lolo. Tapi kebersamaan mereka nggak bisa berlangsung lama karena nggak lama kemudian Lolo pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan sang cucu kesayangannya itu. Dan kepergian sang kakek pun membuat Kit gak kuasa menahan rasa kehilangan yang begitu menyakitkan. Ini baru nih meninggal. Lagi sedih ya. Dan setelah jasad Lolo dibawa pergi untuk dimakamkan, Kit masih terduduk sendirian meratapi kesedihannya setelah kepergian kakek tercintanya itu. Di sana ia menemukan tas milik Lolo yang ternyata di dalamnya ada begitu banyak sekali foto-foto Kit dari saat mereka masih hidup bersama. Bahkan ada juga beberapa foto yang diambil saat Kit sudah tinggal bersama orang tua angkatnya. Dan dari situlah Kit tahu kalau selama ini Lolo selalu berada di dekatnya.
Meski mereka sudah nggak bisa bersama lagi, tapi Kit akan selalu mengenang kakek tercintanya itu jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, karena ia tahu betapa sang kakek sangat menyayanginya sampai akhir hayatnya.